rekomendasi film horor psikologis terbaik di Netflix. Meski tidak rajin merilis genre ini, ada beberapa film horor dari Netflix yang cukup menyita perhatian, bahkan layak disandingkan dengan film bergenre sama yang tayang di bioskop. Dan film horor psikologis merupakan subgenre dari horor itu sendiri. Dan inilah dia daftarnya. The Perfection 2018 adalah film horor thriller psikologis garapan Richard Shepard yang dibintangi Allison Williams dan Logan Browning. Ceritanya mengikuti Charlotte, seorang mantan pemain cello berbakat yang hidupnya hancur setelah meninggalkan sekolah musik elit untuk merawat ibunya yang sakit. Setelah ibunya meninggal, Charlotte kembali dan bertemu Lizzie, murid bintang dari sekolah yang sama. Pertemuan mereka memicu rangkaian peristiwa menegangkan, penuh kejutan dan teror psikologis yang sulit ditebak. Film ini menonjol karena strukturnya yang tidak linear dan penuh plot twist, membuat penonton terus menebak arah ceritanya. Tema tentang ambisi, trauma, dan tekanan dalam dunia seni musik klasik dikemas dengan gaya yang berani dan provokatif. Allison Williams memberikan penampilan intens, misterius, dan menakutkan. Sementara Logan Browning menghadirkan energi emosional yang kuat, menciptakan dinamika dua karakter yang kompleks dan memikat. Sinematografi The Perfection sangat bergaya, dengan permainan warna kontras dan pencahayaan dramatis yang memperkuat atmosfer ketegangan. Kamera sering bergerak dengan presisi, menyoroti detail ekspresi dan ruang sempit yang menambah rasa klaustrofobia. Musik klasik yang indah berpadu dengan adegan kekerasan, menciptakan ironi visual yang mencengangkan. Secara keseluruhan, The Perfection adalah thriller elegan dan mengganggu, di mana keindahan dan kengerian saling berdampingan. These things take our fear. Bird Box 2018 adalah film horor thriller pasca apokaliptik garapan Susanne Bier, yang dibintangi Sandra Bullock, Trevante Rhodes, dan Sarah Paulson. Film ini diadaptasi dari novel karya Josh Malerman dan mengisahkan dunia yang dilanda kekacauan akibat makhluk misterius yang menyebabkan siapapun yang melihatnya langsung bunuh diri. Mallory, seorang ibu tunggal, harus menuntun dua anak kecil melewati perjalanan berbahaya dengan mata tertutup demi bertahan hidup dan menemukan tempat aman. Cerita Bird Box memadukan elemen horor, psikologis, dan survival drama dengan ketegangan yang terus meningkat. Film ini lebih fokus pada rasa takut yang tak terlihat, mempermainkan imajinasi penonton dan kekuatan suasana mencekam. Sandra Bullock tampil luar biasa, memerankan sosok ibu tangguh yang berjuang di tengah keputusasaan, sementara narasi dua garis waktu, masa kini dan masa lalu, menambah kedalaman emosional. Dari segi sinematografi, film ini menonjol lewat pencahayaan lembut dan palet warna dingin yang mempertegas suasana suram dunia pasca kejatuhan. Penggunaan kamera close-up memperlihatkan ketegangan emosional, sedangkan pengambilan gambar di sungai menciptakan nuansa isolasi dan bahaya. Bird Box berhasil menghadirkan ketakutan tanpa banyak menampilkan monster, menjadikannya horor atmosferik yang kuat dan penuh makna tentang ketahanan serta kasih seorang ibu. Velvet Buzzsaw 2019 adalah film satir horor thriller yang disutradarai oleh Dan Gilroy, dibintangi Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, dan Zawe Ashton. Berlatar di dunia seni kontemporer Los Angeles, film ini mengisahkan sekelompok kritikus, kolektor, dan kurator yang terobsesi mencari karya seni terbaru. Hingga mereka menemukan lukisan misterius dari seorang pelukis yang telah meninggal. Namun, karya-karya tersebut ternyata membawa kutukan mematikan bagi siapapun yang memperjualbelikannya demi keuntungan pribadi. Dari sisi narasi, Velvet Buzzsaw menggabungkan kritik sosial dan horor surreal dengan gaya yang unik. Film ini menyindir dunia seni yang penuh kemunafikan, di mana nilai estetika sering dikorbankan demi uang dan status. Jake Gyllenhaal tampil menonjol sebagai Morph van de Walt, seorang kritikus flamboyan yang perlahan kehilangan kendali atas realitas.
Sinematografi film ini memikat melalui penggunaan warna-warna mencolok dan pencahayaan modern yang menggambarkan kemewahan sekaligus kehampaan dunia seni. Setiap adegan terasa seperti lukisan hidup dengan komposisi simetris dan visual eksperimental. Adegan-adegan kematian ditampilkan artistik, memadukan keindahan dan kengerian. Secara keseluruhan, Velvet Buzzsaw adalah horor estetis penuh sindiran tajam, mengingatkan penonton bahwa seni sejati tak seharusnya menjadi komoditas bagi keserakahan. Film 1922 tahun 2017 adalah film horor psikologis adaptasi dari novela karya Stephen King, disutradarai oleh Zach Hilditch. Film ini mengisahkan Wilfred James, Thomas Jane, seorang petani yang hidup di Nebraska pada tahun 1922 dan merencanakan pembunuhan terhadap istrinya, Arlette Molly Parker, demi mempertahankan tanah warisan keluarga. Setelah kejahatan itu dilakukan, Wilfred perlahan dihantui rasa bersalah, kesepian, dan kejadian-kejadian supranatural yang menghancurkan hidupnya. Cerita film ini dibangun dengan tempo lambat, namun penuh tekanan psikologis. Tidak hanya menampilkan kisah pembunuhan, 1922 juga mengeksplorasi sisi gelap keserakahan, penyesalan, dan kehancuran moral seseorang. Akting Thomas Jane sangat kuat, memperlihatkan transformasi karakter dari seorang pria keras kepala menjadi sosok yang digerogoti rasa bersalah dan ketakutan batin. Dari segi sinematografi, 1922 tampil memukau dengan ton warna kusam dan pencahayaan alami khas pedesaan Amerika yang sepi dan suram. Komposisi gambar sering menggunakan bidikan luas atau wide shot untuk menggambarkan isolasi dan kehampaan. Efek visualnya minimalis, tetapi atmosfer horornya dibangun melalui pencahayaan gelap, suara angin, dan bayangan yang menekan. Secara keseluruhan, 1922 adalah horor psikologis yang tenang namun menghantui, dengan kekuatan besar pada atmosfer dan sinematografi yang kelam. Fear Street Part 1 1994 adalah bagian pertama dari trilogi horor garapan Leigh Janiak yang diadaptasi dari seri novel karya R.L. Stine. Film ini berlatar di kota fiksi Shadyside, tempat serangkaian pembunuhan brutal terjadi akibat kutukan kuno yang telah menghantui kota tersebut selama berabad-abad. Sekelompok remaja yang dipimpin oleh Dina, Kiana Madeira, mencoba mengungkap misteri dan menghentikan teror setelah sahabat mereka dirasuki oleh kekuatan jahat. Dari sisi cerita, film ini memadukan gaya slasher klasik era 1990-an dengan nuansa supernatural yang menghasilkan perpaduan nostalgia dan ketegangan yang segar. Alurnya cepat, penuh aksi, dan kejutan berdarah yang memuaskan penggemar horor remaja. Chemistry antar karakter utama terasa kuat dan emosional, terutama antara Dina dan Sam, Olivia Scott-Wells, yang memberikan dimensi personal pada kisah misteri ini. Secara sinematografi, Fear Street Part 1 1994 memikat dengan pencahayaan neon berwarna-warni, ton gelap, dan penggunaan kamera dinamis yang mengingatkan pada film slasher legendaris seperti Scream dan I Know What You Did Last Summer. Musik latar berisi lagu-lagu klasik 90-an menambah suasana nostalgia. Dengan visual yang energik dan atmosfer mencekam, film ini sukses menjadi pembuka yang stylish dan menegangkan untuk trilogi Fear Street.